Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beruntunglah kita yang menjadi umatnya Rasulullah, menjadi ummatan marhumah, umat yang dihormati, umat yang dihargai, umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para nabi dan para rasul merasa iri dan mereka ingin dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, baginda Nabi Allah Adam pernah merasa iri terhadap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ada 4 kemuliaan yang didapatkan untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya di kota Mekah. Sedangkan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimanapun kita berdoa, dimanapun kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya doa kita akan diijabah dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi Allah Adam alaihissalam ketika diusir dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diturunkan ke muka bumi, baginda Nabi Allah Adam diturunkan di bawah kaki gunung Himalaya di India, sedangkan ibunda Siti Hawa di kota Jeddah dan iblis di Basrah. Selama 450 tahun baginda Nabi Allah Adam memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah ketika dia sampai di kota Mekah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun karena baginda Nabi Allah Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu beristighfar kepada Allah dan juga menyebut dan memuliakan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berkata kepada baginda Nabi Allah Adam, "Ya Adam, kaifa arafta Muhammad lamma khalaqahu?" Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui kekasihku Muhammad sedangkan aku belum menciptakan dia? Baginda Nabi Allah Adam menjawab, "Qala Adam ya Rabb, innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala aqwaibil arsy maktubun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Baginda Nabi Allah Adam berkata, "Ya Allah, ketika engkau menciptakan aku, kemudian aku mengangkat kepalaku ke langit, aku lihat di arsy-Mu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ini kemuliaan pertama yang diberikan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Adam ketika berbuat kesalahan, berbuat dosa, dipisahkan dengan istrinya Siti Hawa. Sedangkan umatnya Rasulullah beribu-ribu kali, berjuta-juta kali dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dipisahkan mereka dari istri-istri dan anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, baginda Nabi Allah Adam alaihissalam ketika berbuat dosa memakan buah khuldi, kemudian dicopot pakaiannya ketika dia terusir dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan umatnya baginda Rasulullah, dia berbuat dosa dengan telanjang namun tidak dilepaskan pakaian-pakaian mereka. Inilah yang membuat baginda Nabi Allah Adam merasa iri. Andai kata ada manusia yang dia berbuat dosa dengan telanjang, kemudian pada akhirnya dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat, maka niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, Nabi Adam alaihissalam satu kali beliau berbuat dosa, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad, dia banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan. Andai kata dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, meninggal dan wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah kita yang menjadi umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, di tempat
tempat yang baik bersama orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.